Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Yoga di sini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi peluang binomial. Ini materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu variabel acak diskrit. Kita langsung saja mulai dari kata binomial. Binomial itu kalau dibagi itu menjadi kata bi dan nomial. Bi itu artinya dua, nomial itu ada artinya kondisi atau keadaan. Jadi kalau percobaan binomial itulah percobaan atau kejadian yang menghasilkan dua macam kejadian. Oke, bisa kalian lihat di sini ada ibu lagi hamil, seorang ibu lagi hamil, dia akan melakukan persalinan. Kemungkinan kejadiannya adalah dia memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian pertandingan bola basket, salah satu tim pasti akan memperoleh kejadian yaitu dia timnya kalah atau timnya menang. Kemudian percobaan di laboratorium, melakukan suatu eksperimen, bisa saja kejadiannya adalah eksperimennya sukses atau gagal. Dan misalkan tendangan penalti, jadi eksekutor tendangan penalti bisa saja dia sukses mencetak gol atau gagal mencetak gol. Jadi dari dari beberapa contoh ini adalah percobaan binomial. Kalau misalkan kalian nanti saat tes mencari perguruan tinggi, itu termasuk percobaan binomial karena hasilnya ada dua, yaitu lulus atau tidak lulus, seperti itu. Sifat-sifat binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang sebanyak n kali, dengan n adalah bilangan positif. Misalkan contoh, kalian melakukan pelemparan bola ke dalam ring sebanyak 3 kali, seperti itu ya. Jadi percobaan pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Percobaannya saling bebas atau independen. Artinya, hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi percobaan lainnya. Jadi hasil percobaan yang kedua itu tidak dipengaruhi oleh percobaan yang pertama, dan percobaan kedua tidak mempengaruhi percobaan yang ketiga atau ya percobaan yang selanjutnya. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau kejadian yang tidak diharapkan, atau bisa saja dikatakan kejadian yang sukses dan kejadian yang gagal. Jadi peluang setiap kejadian itu tetap di setiap percobaan. Nah, contohnya kayak tadi pelemparan bola atau tendangan penalti itu termasuk percobaan binomial. Jadi percobaan tendangan penalti yang pertama kemungkinannya dua, yaitu mencetak gol atau tidak. Jadi kan peluangnya kan setengah untuk mencetak gol. Nanti percobaan tendangan penalti yang kedua juga sama, peluangnya setengah gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan sedikit. Biasanya peluang yang diharapkan itu disimbolkan dengan P, dan peluang yang tidak diharapkan itu disimbol dengan Q. Q ini adalah komplement dari P. Jadi kalau kita mencari Q itu dengan cara 1 dikurangi P. Itu saja ya untuk mencari nilai Q, yaitu peluang yang tidak diharapkan. Oke, coba perhatikan contoh percobaan berikut. Sebuah kotak berisikan 2 bola merah, 3 bola biru, dan 1 bola kuning. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Misalkan ya pengambilan pertama dapat biru, dikembalikan lagi. Jadi birunya tetap ini ada 3. Pengambilan kedua dapat merah, kemudian dikembalikan lagi. Bolanya merahnya tetap ada 2 bola merahnya. Nah, seperti itu maksudnya pengembalian ya. Jadi pengembalian dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola merah yang terambil. Jadi bola merah itu dari 3 kali percobaan itu munculnya berapa kali gitu. Misalkan 0 kali, atau tidak muncul sama sekali, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan variabel acak diskrit yang kita pelajari minggu lalu, jadi kalau kita misalkan X itu adalah terambil bola merah
maka nilai X-nya ini ada 0, 1, 2, 3 ya. Walaupun di sini bola merahnya ada 2, tapi karena dia setiap diambil kedapat merah kemudian dikembalikan lagi, tetap dia banyak bolanya. Untuk percobaan berikutnya itu ada 2 bola merah. Jadi bisa saja dia nilainya 0 atau tidak dapat bola merah sama sekali dari 3 kali percobaan. Bisa saja dapat sekali atau 2 kali atau 3 kali. Itu udah nilai dari variabel acak X, yaitu terambil bola merah. Nah, dari percobaan tersebut ada 4 hal, yaitu pertama, pengambilan bola berulang sebanyak 3 kali. Jadi percobaannya dilakukan secara berulang-ulang. Setelah bola diambil kemudian dikembalikan lagi, jadi percobaannya saling bebas. Nah, tadi kan Bapak sebutkan ketika pengambilan pertama itu dapat bola merah, dikembalikan lagi, maka untuk pengambilan bola yang kedua kalinya, bola merah itu tetap ada 2, bola biru tetap ada 3, dan bola kuning tetap ada 1. Untuk pengambilan yang ketiga juga sama, bola merahnya tetap ada 2, bola biru tetap ada 3, dan bola kuning tetap ada 1. Jadi percobaan yang pertama tidak mempengaruhi percobaan yang kedua, percobaan kedua tidak mempengaruhi percobaan yang ketiga. Itu jadi percobaan ini bersifat saling bebas. Nah, kejadian diharapkan, karena di sini diharapkan adalah pencatatan bola berwarna merah, maka yang diharapkan adalah terambil bola merah. Sehingga kejadian yang tidak diharapkan itu adalah terambil bukan merah. Jadi merah bukan merah gitu ya. Jadi biru dan kuning ini dianggap bola bukan merah. Nah, terambilnya bola merah itu adalah 2/6. 2 bola merah dari totalnya. Ada berapa bola? Ada 6 bola. Jadi 2/6. Jadi peluangnya itu 1/3 bola merah. Nah, ketika misalkan percobaan pertama terambil bola merah, dikembalikan lagi, jadi bola merahnya tetap ada 2 dari 6 bola yang ada. Jadi peluangnya itu tetap adalah 1/3. Nah, mau pengambilan pertama, kedua, ketiga tetap nilai peluangnya karena ada pengembalian bola. Nah, di sini kalau kita perhatikan, karena diminta ini adalah bola merah, berarti bisa kita simpulkan bahwa P-nya di sini itu sama dengan 1/3. Dengan Q ini adalah ya 1 dikurangi 1/3. Jadi jawaban di sini 2/6. 2/3. Itu ya. Dan ini adalah contoh percobaan binomial. Jadi ada 4 hal atau 4 sifat yang telah dipenuhi. Seperti itu. Jadi ini peluangnya tetap ini, peluang yang merah 1/3, peluang yang bukan merah 2/3, seperti itu. Nah, untuk rumus distribusi peluang binomial seperti berikut. Jadi peluang variabel acak binomial itu secara umum dinyatakan sebagai berikut. Di sini perhatikan f-nya kecil, fx sama dengan p, x sama dengan x. X yang besar ini menyatakan adalah variabel acak, nama variabel acaknya atau definisi variabel acaknya, dan yang x ini adalah nilainya yang tadi misalkan 0, 1, 2, 3 gitu ya. B ini artinya disimbolkan binomial x, n, p. Rumusnya adalah kombinasi nx dikalikan dengan p pangkat x dikalikan q pangkat n kurang x, di mana kombinasi nx ini adalah koefisien binomial. Ya, rumusnya rumus kombinasi. Rumusnya seperti ini ya, kalian bisa pelajari nanti di matematika wajib ya. Kebetulan materi kita berbarengan ini dengan permutasi kombinasi. X ini adalah nilai variabel acak yang Bapak sebutkan, X yang kecil ya, yang kecil ini, X yang kecil bukan X yang kapital. Kapital itu pendefinisiannya saja. X ini adalah banyak kejadian yang diharapkan ya. P itulah peluang kejadian yang diharapkan, dan Q adalah peluang kejadian tidak diharapkan. Oke, contohnya seperti berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh percobaan yang tadi. Kita lihat ada 2 bola merah, 3 bola biru, dan 1 bola kuning. Kemudian di kotak tersebut diambil bola tersebut, kemudian dikembalikan lagi. Ya, oke, jadi ini adalah binomial. Pengambilan sebanyak 3 kali, berarti kita bisa tulis ini. Kita bisa tulis bahwa nilai n itu sama dengan 3
Jadi setiap pengambilan lakukan pencatatan bola merah ya. Jadi bola merah berarti yang diharapkan itu adalah bola merah. Berarti kita bisa tulis P-nya ini di sini adalah bola merah itu adalah 2 dibagi dengan totalnya 2 tambah 3 tambah 1 itu 6. Kalau kita sederhanakan ya 1/3. Dengan nilai Q kita bisa tulis berarti 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3 gitu ya. Di sini yang diminta adalah peluang terambil bola merah itu sebanyak 2 kali. Ini adalah nilai X-nya. Berarti nilai X-nya ini kita bisa tulis adalah 2. Dari sini kita mencari nilai peluang binomial F2 adalah peluang ketika X sama dengan 2 sama dengan B 2,3,1/3. Contohnya seperti ini penulisannya. Rumusnya adalah kombinasi 3, 2 dikalikan dengan P nya itu adalah 1/3 pangkat 2 ya, kemudian dikalikan nilai Q nya 2/3 pangkat 3 kurang 2. Oke, kombinasi ini pakai 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial 1/3 kuadrat jadi 1/9 kali ini pangkat 1 jadinya 3 kurang 2 kan 1, berarti di sini 2/3. Oke, faktorial itu ya kita tulisnya 3 kali 2 kali 1 gitu ya, menurut 3 kurang 2 itu 1 faktorial jadi 1 gitu ya, 2 faktorial jadi 2 kali 1 kali ini kalau dikalikan jadinya 2/27. Kemudian ada yang bisa disederhanakan, ini bisa disederhanakan jadinya 3 kali 2/27. Oke, sederhanakan lagi, 3 coret 27 coret jadi 9, jadi jawabannya 2/9. Jadi peluang terambil bola merah sebanyak 2 kali itu adalah 2/9. Oke, seperti itu. Nah, itu contoh penggunaan rumus binomial. Nah, kemudian ada distribusi peluang binomial kumulatif. Jadi artinya apa? Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan itu dinamakan fungsi distribusi peluang binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T. Jadi peluang paling banyak. Nah, di sini biasanya kalau kumulatif itu ada kata ini. Paling banyak, minimum, maksimum, paling sedikit. Nah, itu dia berkaitan sama distribusi peluang binomial kumulatif. Ya. Jadi rumusnya seperti ini nih. Di sini F-nya kapital, Ft sama dengan P peluang X. Gitu, X ini adalah variabel acak yang didefinisikan kurang dari sama dengan T. Yaitu adalah penjumlahan peluang binomial dari berapa X yang paling kecil. Nah, misalkan 0. Ya, nah nilai X ini kan tergantung dari variabel acak. Misalkan X-nya sama dengan 1, 2, mulai dari 2, mulai dari 1, tidak harus mulai dari 0 gitu ya. Misalkan kalau percobaan pelemparan 2 dadu, X-nya adalah jumlah mata dadu. Kalau jumlah mata dadu itu kan mata dadu paling kecil kan 1 tambah 1, jadi 2, berarti X-nya mulai dari 2 seperti itu, bukan dari 0. Ini tergantung dari nilai nilai X-nya ini ya, tergantung dari pendefinisian X yang besar ini, yaitu nilai variabel acaknya ini. Yaitu ya, kalau dia di sini adalah sigma, artinya ada penjumlahan beberapa nilai peluang binomial gitu ya. Oke, berikan contohnya seperti ini. Percobaannya sama, ada 2 bola merah, 3 bola biru dan 1 bola kuning. Diambil 1 bola, kemudian dikembalikan lagi, pengambilan sebanyak 3 kali. Setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap bola merah yang terambil. Ya udah, kita tulis saja dulu di sini, n-nya di sini sama ya, yaitu 3. Kemudian peluangnya itu sama dengan 1/3 peluang yang diharapkan. Peluang yang tidak diharapkan itu adalah 2/3. Tapi di sini adalah nilai X-nya berubah. Nilai X-nya itu yang diminta adalah maksimal 2, berarti 2 boleh, 3 nggak boleh. Berarti lebih tandanya adalah kurang dari sama dengan 2, itu nilai X-nya. Karena diminta peluang terambil bola merah maksimal 2 kali, maka ya ini kita kumulatif, berarti F kapital ya 2. Nah, itu sama dengan peluang kejadian ketika X
lebih dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 2. Berarti kita mencari peluang ketika X-nya sama dengan 0, ditambah peluang ketika X-nya sama dengan 1, atau ditambah peluang X sama dengan 2. Nah, itu. Atau kita bisa cari ya dengan pakai komplemennya, yaitu P ketika X kurang dari sama dengan 2, itu bisa jadi 1 dikurangi P X lebih dari 2. X lebih dari 2 yaitu cuma 1, yaitu P X sama dengan 3. Ya, kalau kita tadi kan kalau X nya itu kan terambil bola merah dari 3 kali percobaan. Berarti nilai X nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, berarti komplemennya ya ini 3 gitu loh, X sama dengan 3, tidak ada lain. Nah, sekarang kalian bebas menggunakan, bisa kalian cari ini satu-satu, yaitu jadinya C30 1/3 pangkat 0 dikalikan 2/3 pangkat 3 ditambah, ini baru peluang kejadian ketika X nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 1 berarti C31 kombinasi 31 1/3 pangkat 1 kali 2/3 pangkat 2 ditambah ini peluang kejadian ketika X sama dengan 2 berarti kombinasi 32 1/3 pangkat 2 dikalikan 2/3 pangkat 1. Oke, 3 kombinasi 0 yaitu 1 kali 1/3 pangkat 0 yaitu 1, 2/3 pangkat 3 jadi 8/27 ditambah ini tadi sudah dapat ya. Ini hasilnya ini kalau kita cari ini jadi 3 kali 1/3 kali 4/9 ditambah ini yang sudah kita cari ya. Ini juga 3 kali 1/9 kali 2/3, hasilnya adalah ini 8/27 ditambah 3 kali ini 12/27, Bapak buat ini jadi 27 saja, jadi kali 6/27 6/27. Oke, hasilnya adalah 8 tambah ini 20 26, jadi 26/27. Itu hasilnya kalau kita menggunakan cara yang pertama. Tapi kalau kita menggunakan cara yang kedua ya, ini berarti oke, Bapak taruh sini jadi 1 dikurangi ini ketika X sama dengan 3 berarti kombinasi 3 1/3 pangkat 3 kali 2/3 pangkat 0, 1 dikurangi C33 ini 1 kali 1/27 kali pangkat 0 ya pasti 1, ini 0 ya. Oke, ini jadinya 1 dikurangi 1/27 ya, jawabannya adalah 26/27. Oke, hasilnya sama tapi dengan cara yang berbeda. Yang ini kita pakai kumulatif, ini bisa kita pakai komplement ya, tergantung ini ya. Kalau misalkan ya kumulatif ini seperti ini ya, nah ini cara simpelnya, ini boleh pakai cara yang mana, yang penting logis. Kenapa nih logis? Karena ya komplement dari kurang dari sama dengan 2 yaitu lebih dari 2, lebih dari 2 yaitu hanya X sama dengan 3. Nah itu bisa tergantung dari soalnya, kalian menggunakan bisa pakai kumulatif atau dengan cara mencari apa namanya komplementnya seperti itu. Oke, itu contoh untuk yang kumulatif. Nah, dari dua contoh tersebut Bapak akan berikan tugas, yaitu suatu percobaan pengetosan uang logam. Jadi ini kondisi uang logamnya seimbang, jadi peluang apa munculnya angka atau gambar tuh istilahnya jadinya sama, karena kan uang logam hanya dua sisi. Dilakukan sebanyak 5 kali, maka tentukan peluang pertama muncul sisi angka sebanyak 3 kali dan sisi gambar sebanyak 2 kali. Yang kedua muncul sisi angka tidak lebih dari 4 kali.
Kemudian muncul sisi angka paling sedikit 1 kali dan paling banyak 3 kali. Nah, coba kalian kerjakan tugas ini, kalian bisa diskusi dengan teman kalian. Oke, yang penting kalian tetap mengerjakan tugas, tetap belajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan videonya. Kalian bisa kerjakan tugas dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Bapak undur diri dan semoga kalian tetap bisa belajar dengan baik, jaga kesehatan, dan tetap berprestasi. Oke.